Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di konten IBG. Insyaallah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, berapakah batas ukuran gram perhiasan yang diperbolehkan dipakai oleh seorang wanita, dan berapa gram wanita tersebut dikatakan israf atau berlebih-lebihan? Bismillahirrahmanirrahim. Wanita ini diperkenankan menggunakan perhiasan dengan berbagai macam jenisnya, baik itu batu permata, batu mulia maupun emas dan perak. Sedangkan laki-laki diperbolehkan menggunakan perhiasan selain berbahan emas, batu-batu mulia, perak dan lain sebagainya boleh, yang penting bukan emas. Dan ada larangan yang terkait dengan aturan syar'i, yaitu terkait dengan zakat. Artinya apa? Zakat tersebut mengatur tentang harta berupa emas dan perak, dan tidak termasuk harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak yang dikenakan sebagai perhiasan menempel di tubuh kita. Maka perhiasan emas dan perak yang menempel di tubuhnya seorang wanita itu tidak dihitung sebagai harta yang wajib untuk dizakati. Adapun jika emasnya disimpan di lemari, emasnya disimpan di penyimpanan, emasnya disimpan di brankas, maka itu termasuk dari item zakat yang wajib untuk dizakati. Sehingga kalau ia mencapai nisab, mencapai haul dan syarat-syarat yang lain terpenuhi, maka wajib dibayarkan zakatnya sebesar 2,5% dari total emas atau perak yang ia miliki. Itu aturan yang pertama tentang zakat. Aturan yang kedua, lalu apa ada batasan tentang wanita yang menggunakan emas sehingga emas tersebut dikatakan tidak masuk hitungan zakat? Maka jawabannya ada, yaitu apa? Selama perhiasannya tidak dipakai berlebih-lebihan. Nah, tentang standar berlebih-lebihan ini kita bersyukur sekali karena Nabi Muhammad SAW dan syariat tidak menghukuminya dengan hitungan yang pasti, sekian gram berlebih-lebihan. Kalau di bawah itu boleh, lebih dari itu enggak boleh. Alhamdulillahnya enggak ada aturan seperti itu. Kenapa alhamdulillah? Karena dengan adanya aturan semacam ini berarti itu adalah sesuatu yang sifatnya tausi', sesuatu yang sifatnya sangat luas dan bisa kita sesuaikan dengan keadaan masing-masing. Maka di dalam syariat terkait dengan berapa ukuran perhiasan itu dipakai, dihitung sebagai perhiasan yang normal dengan perhiasan yang berlebih-lebihan, hitungannya adalah alal urfi, menurut dari umumnya masyarakat, menurut dari mayoritas masyarakat. Maka berarti jawabannya bisa tergantung dari daerah panjenengan masing-masing. Tergantung dari daerah panjenengan masing-masing. Misalnya yang berada di daerah Jawa, maka tentu memiliki adat istiadat dengan teman-teman yang berada di daerah Madura. Tretan-tretan Madura, teman-teman kita di Madura itu pasti mereka kebiasaan yang sudah menjadi pengetahuan umum, mereka itu ibu-ibunya, wanita-wanitanya memakai kalung yang emasnya cukup besar, kemudian gelang bukan cuma satu tapi ada beberapa gelang, menjadi sebuah adat istiadat yang membudaya di lingkungan mereka. Maka tentu ini bisa disesuaikan tergantung dengan kebiasaan mayoritas masyarakat di daerah masing-masing. Sehingga ketika umumnya orang masih menganggap itu adalah emas yang wajar digunakan di tubuh, wajar digunakan sebagai perhiasan, maka emas tersebut tidak dihitung sebagai zakat. Tapi ternyata ketika masyarakat menganggap itu sudah berlebih-lebihan, berarti itu dihitung sebagai hitungan yang wajib untuk dizakati, yang apabila nanti mencapai nisab dan haulnya, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Catatannya apa? Jika mencapai nisab dan haul. Itu poin nomor 2. Poin nomor 3 yang kami bahas di awal, nomor 1 dan nomor 2 ini membahas tentang zakat. Adapun membahas tentang hukum memakainya,
maka sama sekali tidak ada aturan israf, sama sekali tidak ada aturan berlebih-lebihan, semua dikembalikan kepada hatinya masing-masing. Artinya apa? Orang yang memakai mobil bagus baru keluar dari dealer belum tentu sombong. Orang yang memakai mobil second yang tidak begitu bagus bukan berarti dia tidak sombong. Kenapa? Karena sombong tidak hanya terkait dengan harta apa yang kita pakai, perhiasan apa yang kita kenakan, tapi lebih kepada hati. Maka orang yang zuhud bukan berarti orang kaya nggak bisa zuhud, bukan berarti orang kaya pasti sombong, bukan berarti orang nggak punya nggak bisa sombong. Enggak, sombong, zuhud itu urusannya dengan hati. Sehingga ketika pertanyaan ini diidentikan dengan pertanyaan perhiasan berapa gram yang kalau dipakai dihitung israf, dihitung berlebih-lebihan, dihitung dosa, maka walaupun kecil perhiasannya, tapi ketika kita memakainya dengan niat sombong, maka itu termasuk dosa. Bukan gara-gara ukurannya yang kecil, tapi gara-gara kesombongannya. Sebaliknya yang dipakai besar, mahal, ratusan juta, miliaran, tapi ketika ia memakainya tidak ada unsur kesombongan di dalamnya, maka tidak bisa kita katakan sebagai sebuah perbuatan yang dosa. Dan kita sendiri tidak bisa menilai apa yang ada di dalam hati seseorang. Urusannya dia kepada Allah. Yang bisa kita nilai hati kita. Yang tahu hati kita ya kita sendiri. Yang tahu hati panjenengan ya panjenengan sendiri. Maka jangan berbohong dengan hati nurani kita. Kita pakai ini niatnya sombong atau tidak, kita pakai ini niatnya mau pamer apa tidak. Nah, pamer sombongnya itu yang menjadikan dosa, bukan besar dan kecilnya. Adapun apabila israf, adapun apabila kita pakai dalam jumlah yang banyak, yang tidak ada unsur sombongnya, tidak ada unsur pamernya, maka hal tersebut tidak menjadikan dosa. Jadi ada dua hal di sini pandangannya. Yang nomor satu tentang pandangan kewajiban zakat. Yang nomor dua tentang pandangan memakainya dosa atau tidak terkait dengan jumlah gram, tapi terkait dengan hati kita merasa sombong atau tidak. Terima kasih, semoga dapat menjadi penjelasan yang lengkap untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.